Di balik layar-layar terang dan dunia maya yang tak terbatas, generasi muda Indonesia tumbuh dengan kecanggihan teknologi di genggaman. Mereka cerdas, adaptif, dan kreatif. Mereka menciptakan, membagikan, dan menginspirasi. Teknologi menjadi ruang bermain sekaligus ruang belajar. Namun, tidak semua arah membawa kepada kebaikan. Di tengah derasnya arus informasi dan godaan digital, sebagian dari mereka terseret ke dalam arus gelap pemanfaatan teknologi. Judi online menjanjikan uang cepat, penipuan digital yang mengandalkan tipu daya algoritma, konten-konten tak pantas yang merusak nalar dan juga nurani. Inilah ironi zaman kita di saat potensi berkembang begitu besar. Justru sebagian generasi muda kehilangan arah. Kreativitas menjadi alat untuk melanggar etika. Kecerdasan digunakan untuk menciptakan kerusakan. Dan nilai-nilai moral bangsa perlahan terkikis di balik layar yang tak pernah padam. Maka kini, pertanyaannya bukan hanya seberapa canggih kita, tapi kemana kita akan mengarahkan kecanggihan ini. Gue lagi nulis esai nih tentang iptek. Ternyata perkembangan teknologi digital itu pesat banget. Apalagi buat generasi kayak kita. Tapi banyak sisi gelapnya juga. Maksudnya gimana? Ternyata banyak anak muda yang pinter ngoding, jago main AI, tapi malah kejebak hal negatif kayak judi online, deepfake buat nipu, bahkan konten-konten gak bermoral. Karena karakter generasi sekarang tuh adaptif banget, cepet nyambung sama teknologi. Tapi kalau nggak dibarengi nilai, malah bahaya. Kan bikin konten itu cuma ngikutin tren aja, yang penting naik viewsnya, bukan mikirin manfaatnya. Soalnya algoritma medsos tuh ya, kadang bikin konten yang sensasional doang. Kalau konten yang jujur aja tuh biasa banget, gak akan naik viewsnya. Sedangkan konten yang hoax seperti itu malah viral. Iya, mirip-mirip judi online aja. Sekalinya menang pasti bakal ketagihan banget. Awalnya sih iseng aja buat main karena gabut. Tapi sekarang malah susah lepasnya. Duit mah cepet katanya. Gue dulu suka banget bikin tools AI buat iseng. Awalnya gue sih cuma penasaran sama situs judi. Karena katanya sih bisa cuan cepat. Tapi ternyata lebih banyak rugi dan stresnya. Temen sih bilang, sekali main bisa dapat 1 juta. Tapi dari 1 juta yang dapat, malah 5 juta yang hilang. Bro, lu pintar. Lu bisa bikin aplikasi yang bermanfaat, bikin aplikasi edukasi kek, terus bantu UMKM kek. Sayang banget kalau ilmu cuma dipakai buat hal negatif kayak gitu. Ya, gue tahu, tapi kadang tuh teknologi kayak pedang bermata dua, tahu. Kadang bisa ngebantu orang, kadang juga bisa merusak. Makanya, kita butuh nilai Pancasila tuh bukan cuma buat hafalan, tapi jadi dasar pas kita beradaptasi sama teknologi. Iya ya, kalau teknologi buat nipu atau manipulasi, ya udah ngelawan nilai kemanusiaan banget, itu mah nggak baik. Banget, sesuai juga sama nilai Pancasila. Kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial. Bukan cuma soal bisa, tapi seharusnya apa? Salah sih, kadang konten yang gue buat tuh cuma buat viral, gak mikirin dampaknya. Pernah ada yang nyuruh prank gue, terus jadinya gak enak. Coba deh kita ubah pola pikir kita. Jadi nggak harus selalu viral untuk berdampak. Kita bisa mulai dari circle kecil kita. Kalau kita bikin gerakan digital, konten yang keren tapi edukatif, bukan cuma lucu tapi juga bermanfaat. Yuk, kita bisa angkat topik kayak etika teknologi, cara deteksi hoax, atau bahaya judi online. Setuju banget, dan jangan cuma di medsos, kita juga bisa kolaborasi sama kampus, komunitas, sekolah. Teknologi itu alat, manusia yang mengarahkan. Gue sih siap aja, gue juga bakal revisi project gue kok nanti. Jadi nanti tuh isinya tuh kayak ngenalin ke anak-anak kalau situs judi online itu berbahaya. Generasi muda hidup di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa.
Tapi teknologi bukan sekedar soal kecepatan atau kecanggihan. Lebih dari itu, ia menuntut arah yang bijak dan bertanggung jawab. Jasmine kini memilih untuk membagikan konten seputar etika digital, mengajak pengikutnya berpikir, bukan sekedar viral. Rangga memanfaatkan keahliannya untuk membuat aplikasi yang mendeteksi situs judi online, sebuah langkah kecil tapi berdampak besar. Sementara Andika memulai kampanye media sosial sehat, mengajak teman-temannya menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Mereka adalah cerminan anak muda yang tak hanya adaptif dan kreatif, tapi juga sadar akan nilai. Karena di era digital ini, teknologi bisa menjadi alat pembangunan atau kehancuran. Semua tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Dan di balik semua itu, Pancasila tetap menjadi kompas moral, mengajarkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab di setiap klik, setiap konten, setiap inovasi. Inilah saatnya generasi muda bukan hanya jadi pengguna teknologi, tapi jadi penentu arah demi masa depan yang canggih dan bermartabat. Iptek bukanlah musuh. Tapi etika dan Pancasila lah. yang menentukan arah penggunaannya. Mari jadi generasi muda yang tidak hanya cerdas, Tapi juga bijak dan berkarakter Pancasila. Where'd all the time go? It's starting to fly. See how the hands go, waving goodbye. You know I get so